maafkan dulu. Abdolunas, ketika kata majmu atau disebut dengan idofat mudhof disandingkan dengan mudhof ilaih, maka kalimat yang akhir itu menyimpan arti li, min, atau fi. Nah, makanya li boleh, anasnya itu fi boleh, min juga boleh. Enaknya yang mana? Kalau di sini enaknya yang min ya, yang dari bagian kan, dari. Berarti abdolunas. Nah itu. Sebaik-baiknya dari golongan manusia, al-mu'min yang telah beriman, yakin pasti keimanannya, dan juga disifati mukminnya yang alim, yang berilmu, itu adalah alladzi in ihtija. Pembuktiannya, artinya kebuktian dari keutamaan manusia ini telah menjadi mukmin atau juga ditambah dengan berilmu, maka alladzi in ihtija ilaihi nafa'a. Yang mana dia itu, orang ini, seandainya andai kata ini ihtija ilaihi, ilmunya itu dibutuhkan, maka pastilah orang ini nafa'a, memberikan terhadap orang lain, artinya dimanfaatkan. Catatannya ini ihtija ilaihi nafa'a. Artinya berarti selanjutnya ini pemahaman dari ihtija ilaihi nafa'a langsung ditunjukkan dalam konteks hadis ini. Wa ini stugniya anhu agna nafsah. Tapi jika memang dia tidak dibutuhkan dari apa yang ada di dalam dirinya, artinya sifat ilmu yang melekat ada di dirinya, agna nafsah, maka dia gunakan ilmu tersebut untuk dirinya pribadi. Nah, jangan dipaksakan. Biasanya kan pada umumnya orang santri saat ketika mendapatkan satu pengalaman atau ilmu yang merasa cukup bagi dirinya, ketika dia kembali ke rumah atau misalkan cek Sunda teh mangumara kalau murbatur sok seseleke, padahal tidinya aya kiaian, padahal tidinya aya ulamaan, padahal di kampung eta geus jelas ulama teu kurang, ilmu anu aya di manehnana oge aya di batur, keilmuan anu aya di manehnana aya di batur. Lemur eta geus teu kurang, ilmu nu aya di kiai lemur eta geus aya. Apa yang ada di dalam dirinya, di dalam ulama atau di dalam tokoh kiai kampung tersebut pun aya. Contoh umpamana, ini kan harus dicermati dengan perumpamaan sosial kehidupan sehari-hari kita, agar supaya kita itu mendapatkan ilmu, memanfaatkan ilmu itu selamat. Artinya selamat itu aman, jangan terganggu oleh fitnah ego. Walaupun memang pada prinsipnya nanti kita itu harus sabar dalam menjalankan kebaikan, karena di setiap kebaikan selalu ada keburukan atau godaan. Nah, kembali, Abdulun nas al-mu'min al-alim, manusia yang terpilih itu adalah orang mukmin yang berilmu. Udah tentulah itu mah hadisnya banyak ya. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah seakan-akan menyindir kan, innama yasallaha min ibadihil ulama, hanya ulama. Itu kan ulama itu kata banyak, kata jama daripada orang alim. Nah, berarti ulama itu disinggung, artinya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun cek bahasa urang teh mah meureun kieu, mun cek bahasa urang teh mah, mun awewe teh mah da ari eneng mah suka ke lalaki teh, suka yang pakai baju pink misalkan. Contoh gitu kan, itu sindiran. Ya secara tidak langsung berarti urang mah daek sote dikawin kudu resep pakai baju pink. Nah itu. Pan urang ketika ada wanita yang mengucapkan seperti itu, nah itu selain nutara oge make baju koneng anu pink, pakai baju pink. Nutara oge make baju eta pink, urang nepikeun asal benci, ya pastilah upayakeun jika memang ingin cintanya diterima. Itu seperti itu. Nah, kembali Abdulun nas al-mu'min al-alim. Manusia terpilih itu adalah orang mukmin yang berilmu. Tetapi di sini alladzi in ihtija ilaihi nafa'a. Lalu kemudian orang alim ini jika memang dari ilmunya itu dibutuhkan, ya dibutuhkan itu berarti untuk orang lain.
Karena ketika orang memiliki ilmu, sudah pasti harus tahu diri. Ilmu yang ada itu harus digunakan oleh diri sendiri. Nah, ini mah selebihnya daripada dia menggunakan dengan dirinya sendiri. Ini ihtija ilahi nafa'a. Ketika orang lain membutuhkan, maka dia sanggup atau mampu untuk memanfaatkan ilmu tersebut. Tetapi wa ini stugni anhu agna nafsahu, jika memang tidak dibutuhkan, artinya contohnya seperti tadi teh ya, santri di mana geus lulus ngasantrena kembali ke rumahna, atau misalkan ngumara di kampung orang lain yang padahal kampung itu sudah ada kiai, sudah ada ulama, keilmuan dia ada juga di kiai di lemurna. Apa yang ada dari pengalaman, pengetahuan orang ayah di kiai itu setempat didinya. Nah, maka ketika itu jangan membuat masalah dengan ilmu kalian. Mending lamun sampaikan ke orang ngamanfaatkan sekalipun tidak dibutuhkan. Misalkan contoh, orang asup ke hiji kampung, ngumara di kampung eta. Misalkan contoh, kiai batur ayah keilmuan model cara orang. Bidang naon anu aya di urang aya di batur, pengetahuan naon aya di urang aya di batur. Paksakeun we ku urang, dimanfaatkeun ka lemurdinya ka masyarakat dirinya, mending. Boleh apa tidak? Bukan masalah boleh dan tidak. Justru itu harus diperhatikan ketika kita mengamalkan ilmu yang padahal di situ ada tokoh ulamanya, tokoh kiaina, sama keilmuan nana, sepakat atau tidak saat ketika kita menjalankan ilmu. Dalam arti bentrok moal, cek Sunda mah pakai trok moal. Lamun sakira-kira pakai trok, padahal ilmu yang kita miliki juga ada di orang lain, geus entong. Namun sababna, sabab di dieu ayat teks ini stugnia anhu agna nafsau. Jika tidak dibutuhkan ilmumu, maka pakailah oleh diri sendiri, itu lebih baik. Ulah maksakeun lolobana pan di urang mah kitu, ngarasa urang geus aya ilmuan, jeung boga rasa tanggung jawab atas ilmu ieu teh dibikeun ka batur. Padahal sian oge can puguh ngamanfaatkeun ilmu tersebut. Itu artinya. Jadi maksudnya jangan terlalu memaksakan ilmu yang ada untuk dimanfaatkan. Jika dibutuhkan ini ihtija ilaihi nafa'a. Jika dibutuhkan ilmu yang ada di kalian, maka boleh manfaatkan. Wa ini stugnia anhu agna nafsa. Jika memang tidak dibutuhkan, artinya tidak dibutuhkan, cari contoh seperti tadi contohnya. Maksud tidak dibutuhkan itu bukan ilmu tidak manfaat, bukan. Intinya tidak dibutuhkan untuk orang lain, dikarenakan sekeliling orang yang ada di kita itu udah ada tokohnya, udah ada alim ulamanya, udah ada kiainya, bahkan keilmuan yang ada di kita itu ada di orang lain. Nah, kalau misalkan umpamanya di satu kampung, kita masuk ke kampung itu, kebetulan kiainya ada yang kurang, nah kita lengkapi dari satu pan atau bab atau pasal atau pengalaman ilmu luar dan lain sebagainya, maka silahkan manfaatkan. Nah, ini untuk peradaban di mana kita setelah mendapatkan ilmu, jangan sampai ilmu kita itu dijadikan modal permusuhan atau akibat daripada timbulnya nanti perpecah belahan. Padahal mana ayeuna mah kitu leuh, sok bae di kampung ngarasa lulus jadi santri, jadi ustad. Bab naon bisa, masalah naon bisa, 12 pan apal, asup ka hiji kampung dipaksakeun muka pengajian, muka taklim, sehingga dengan egona batur teu dianggap padahal kiai setempat ge aya, ngarasa urang mawa ilmu anu bener-bener cek kasar teh mah ngarasa bener sendiri. Euy, dipaksakeun ngamanfaatkeun ka batur, akhirna tah nu sok loba bentrok teh dirinya. Ari kitu mah sanajan teu dibutuhkeun, sanajan geus aya kiai tidinya, ilmu nu aya di kiai aya di urang, ilmu nu aya di urang aya di kiai, rek babarengan, rek akur, pasti selaras, pasti sepakat, moal timbul masalah leuwih halus. Ini cuma peradaban di mana kita memiliki ilmu, jangan sampai ilmu kita itu dijadikan akibat penyebab daripada perpecah belahan antara orang yang berilmu dan juga berilmu lainnya. Itu maksudnya. Urang lain. Pan aya nu ditanya, ari ngamanfaatkeun ilmu teh wajib kumaha? Nya wajib. Fardu naon? Dibutkeunna fardu ain. Fardu ain ngamanfaatkeun ilmu fardu ain ka saha? Ka urang apa ka batur? Duh, ka urang apa ka batur? Nah, inilah jelas. Jadi keteranganana jangan sampai kalian membuat masalah di satu daerah, di satu kampung dengan dalih
Kita memanfaatkan ilmu itu wajib. Iya, sepakat. Semua ulama, bahkan jelas hadisnya, ilmu yang kita raih, ilmu yang kita hasilkan, itu wajib untuk diamalkan. Selebihnya untuk dimanfaatkan. Nafa'a di sini, bukan amila. Nafa'a jeung amila beda apa sama? Beda. Kalau amila untuk siapa? Kalau nafa'a, kalau amila dari kita untuk kita, dari kita dikerjakan oleh kita. Kalau nafa'a dari kita, amal kita, dari amal kita, nafa'a untuk orang lain. Nah, itu bedanya. Nafa'a bisa untuk kita pribadi juga. Nafa'a manfaat ilmu kita, amila manfaat beramal ilmu kita. Ya itulah. Jadi setelah amila dulu apa nafa'a dulu? Amila dulu apa nafa'a dulu? Amila dulu. Konteksnya beda. Nafa'a dengan amila beda. Manfaat dengan beramal, proses dulu, menjalankan dulu, apa hasil dulu? Nah itu kan nafa'a itu hasil. Jalankan dulu, bekerja dulu, apa ujroh dulu, apa upah dulu? Nafa'a itu anggaplah ujroh, anggaplah sukses, anggaplah keberuntungan. Ya tidak ada keberuntungan, tidak ada kesuksesan kalau tidak ada proses perjalanan. Nah, maka amila dulu. Nah kita kembali. Abdulun nas al mu'min al alim alladhi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu agna nafsa. Sebaik-baiknya manusia itu yang mukmin, yang punya ilmu, yang memiliki ilmu. Tetapi catat ketika kita merasa sudah memiliki ilmu, alladhi in ihtija ilaihi nafa'a. Sewaktu kita dibutuhkan atas ilmu yang ada di dalam diri kita itu nafa'a, manfaatkan. Itu kewajiban kita sebagai orang alim. Ya, contohnya seperti tadi lah, dibulak-balik oke gitu contohnya pasti. Yang lebih harus kita perhatikan adalah saat ketika kita merasa udah lulus dari santri, nah mau dibawa kemana ilmu kita? Kan orang mau buka rasa tujuan gitu. Mau dibawa kemana ilmu kita sehingga kita memikirkan satu jalur. Jalur orang mah pasti we dimanfaatkan ka batur. Ari diri orang teu diperhatikan. Nah itu, kenapa kita bicara seperti itu? Karena ada teks selanjutnya, wa ini stugni anhu agna nafsahu. Jika memang tidak dibutuhkan dari sekeliling orang-orang yang ada dengan kita itu dikarenakan ada tokoh lain misalkan, umpamanya teman. Nah, cukup untuk diamalkan, cukup untuk dimanfaatkan, cukup untuk dikerjakan, cukup untuk dilakukan oleh diri sendiri saja itu udah baik, udah bagus. Kalau ditambah misalkan diamalkan, tapi kesannya nanti akan sepakat, kesannya akan sinkron, kesannya bakal akur, mual timbul perpecahan, mual timbul perbedaan sehingga perbedaan kena jadi masalah, jadi permusuhan, maka lebih baik gunakan oleh diri sendiri. Terus kemudian ilmu yang ada sebelum kita dibutuhkan oleh orang lain, oleh orang yang ada di sekitar kita, maka itu cukup untuk dimanfaatkan oleh diri sendiri. Gitu maksudnya mah. Hati deh. Jadi tong sampaikan ke dipaksa, dalil nama dalil aya ilmu kudu dimanfaatkan. Sebab lamun teu dimanfaatkeun ngalanat. Lamun teu dimanfaatkeun ngalanat. Pertanyaanna anu ngalanat teh ilmu nu teu dibikeun ka batur atau ilmu nu teu diamalkeun ku urang? Ilmu nu aya di diri urang bakal ngalanat, ilmu bakal ngalanat, ilmu bakal ngahisab, ilmu bakal nuntut, terus ilmu moal betaheun ka urang. Intina nu dimanfaatkeun dibikeun ka batur atanapi nu dimanfaatkeun dijalankeun ku urang. Gimana? Sebenarnya ini anak kecil juga sebenarnya harus paham. Kalau ilmu dianggap keberuntungan, masa iya sih keuntungan diberikan terhadap orang lain sementara kita merasa rugi? Gitu kan? Kalau kita tidak mengamalkan, kalau kita belum mengamalkan, orang lain yang mengamalkan, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Itu. Jadi jangan sampai salah ya. Ini konteksnya konteks afdalun nas al mu'min al alim alladhi inihtaja ilaihi nafa wa inistughniya anhu agna nafsahu. Orang mukmin yang baik itu, orang manusia yang baik itu adalah orang mukmin yang berilmu, yang mana ketika dia dibutuhkan oleh orang lain, maka ilmunya akan diberikan. Kalau dipinta oleh orang lain ilmunya, maka dia memberikannya. Ada lagi hadis yang mengatakan orang yang menyembunyikan pengetahuan dari ilmunya maka akan nah itu. Nah ini sesuaikan dengan hadis itu. Nah inilah
Ini tija ilaihi nafa'a, berarti ini tija andai kata dia dibutuhkan karena orang lain meminta kepadanya, beri. Tapi jika memang tidak dibutuhkan, andai kata misalkan karena memang di lingkungan sudah ada kiai, sudah ada ulama, bahkan keilmuannya sama, bidangnya sama, yang pahamnya, wa ini stugnia anhu agna nafsahu, jika memang cukup tidak untuk orang lain, maka gunakan lebih baik untuk diri sendiri. Sakitu menggambarkan bahwa setiap ilmu pasti dituntut untuk beramal. Setiap ilmu pasti dituntut untuk dimanfaatkan. Itu pasti. Nah, yang jadi masalah saat ketika kita merasa sudah berilmu, akankah ilmu kita itu menjadi baik pada diri kita? Atau hanya sekedar untuk diberikan orang lain yang belum tentu orang lain itu menjalankan apa-apa yang disampaikan oleh kita. Pertanyaan anak eta. Karena nu mana nu pokoknya yang harus kita jalankan? Yang harus kita jalankan itu adalah memberi petunjuk kebaikan dengan berupa amal ma'ruf nahi munkar terhadap orang lain, dan kita pun selama mampu, selama kuat, selama mungkin jalankan. Jangan sampai pan lain ilmu mah di mana-mana jelema lamun nuduhkeun kana hiji pangarti, maka kapaili sama dengan orang yang melakukannya. Iya. Andai kata orang menunjukkan kebaikan di dalam hadis lain, ini riwayat sahih. Mandala ala khair. Siapa orang yang menunjukkan pada jalan kebaikan, maka yang menunjukkannya itu akan mendapat kebaikan yang sama tanpa dikurangi sekecil apapun. Itu kan? Benar, itu hadisnya sahih. Tapi apakah sekedar menunjukkan kitanya tidak melakukan? Kalau sekedar menunjukkan dalam kebaikan seperti sodako, saling membantu orang kafir, non muslim, itu pun mereka tahu yang dinamakan baik, memberi terhadap orang lain, membantu kepada orang lain. Nah itu hadis itu lebih tepatnya itu di mana kita menunjukkan kepada orang lain atas kebaikan, kitanya sudah menjalankan atau belum menjalankan, cuma hanya sekedar menuduhkan, mengajak, hanya kita belum sempat. Seperti contoh lagi ya, dina fikih bab haji diaji, dina fikih bab haji diaji, bab zakat diaji, bab puasa diaji, bab sholat. Nah, dina fikih kan, bab haji diaji, bab haji ngaji, bab haji wajib apa itu? Ilmu haji, awas lain haji anana. Ilmu haji wajib kita pelajari. Apa itu? Wajib ilmu haji, wajib ilmu zakat, wajib ilmu puasa. Semuanya wajib apa tidak? Yang dipertanyakan, kapankah Anda harus mempelajari ilmu haji? Kapankah Anda harus mempelajari ilmu puasa? Kapankah Anda harus mempelajari ilmu zakat? Dina ta'lim muta'alim, tidak sembarang ilmu yang wajib kita pelajari. Ada ilmu-ilmu yang harus diprioritaskan. Ilmu tinggali. Ilmu yang harus diprioritaskan, ilmu yang harus dikedepankan dalam mencarinya itu di dalam ta'lim muta'alim adalah ilmu hal. Mahwal hal, apa yang dimaksud dengan ilmu hal? Lihat di dalam ta'lim muta'alim. Arti ilmu hal disebut di situ di dalam ta'lim muta'alim adalah ilmu untuk keseharian, yang mana kita itu kosong daripada aktivitas yang lain selain harus menjalankan aktivitas seperti itu. Contohnya di dalam ta'lim muta'alim seperti sholat. Nah, jadi ilmu hal itu ilmu keseharian, ilmu yang selalu melekat keseharian kita itu. Setiap kita jatuh pada hari itu pasti perbuatan tersebut itu dilakukan apa? Yaitu sholat. Nah, yang dimaksud daripada keterangan di dalam kitab ta'lim, tidak semua ilmu dicari, yang artinya lain berarti dilarang dengan ilmu lain. Di situ menunjukkan prioritaskan ilmu yang harus kalian cari itu adalah ilmu hal. Wajibnya itu ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu keseharian. Anggap hal di situ adalah contohnya seperti sholat. Sholat itu kan keseharian. Teluput jelema dina sholat, bisa jelema dina sapoe itu sholat.
Bisa jelema dina sapoe kurangna salatna teu bisa, keseharian kan urang salat terus. Nah makanya ilmu salat lah yang harus diprioritaskan. Bagaimana dengan ilmu puasa? Sudah wajib apa belum? Bagaimana dengan ilmu zakat? Sudah wajib apa belum? Bagaimana dengan ilmu haji? Sudah wajib apa belum? Ini bukan membahas tentang masalah kita melalaikan kewajiban untuk mengkaji kitab bab fikih, bab haji, bab zakat, bab puasa, lain. Ini ada dengan akses yang diarahkan oleh ulama. Yang singkat katanya begini, ilmu sholat karena dijadikan itu adalah perbuatan keseharian, maka ilmu sholat itu yang harus didahulukan. Kenapa? Karena setiap hari kita sholat. Bagaimana kalau misalkan kita mencari ilmu sholat terus, bab wuduna terus, bab ayeuna bersucina terus, toharohna terus, pembatalana terus. Misalkan umpamanya dipelajari tanpa ilmu haji. Artinya tanpa ilmu haji tidak dibarengi dengan ilmu haji. Ya bukannya tidak ingin dipelajari, ya nanti saja. Itu kira-kiranya dosa apa tidak kita tidak mempelajari terlebih dahulu bab haji, yang didahulukan bab sholat. Umpamanya dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Nah, kita belajar terus ilmu sholat, kita terus-terusan ilmu sholat. Nah, ilmu puasa kita belum mempelajarinya. Bukan tidak wajib, belum mempelajarinya. Dosa apa ente? Kenapa? Kita terus belajar ilmu sholat. Umpamanya ilmu zakatnya belum dipelajari. Dosa apa ente? Balik ke ayeuna, pelajari terus ilmu zakat, dalami terus ilmu zakat. Ilmu sholat kita tinggalkan. Ilmu sholat belum dipelajari. Ilmu sholat dinantikan. Ilmu sholat dikebelakangkan. Kira-kira dosa apa ente? Cilaka apa moal? Terjadi karena kesalahan ibadah apa moal? Namun sababna? Sabab sholat mah dilakukan setiap hari, zakat mah belum tentu. Zakat itu kan ada nisabnya. Kalian mempelajari ilmu zakat untuk kapan? Dan untuk siapa? Itu maksudnya mah. Mempelajari ilmu haji kapan untuk digunakannya? Ibadah itu tuntutan kita berilmu itu di dalam hadis yang mana mengatakan ketika beramal itu harus dipastikan ilmu syarat dan rukunnya tepat. Jadi belajar ilmu haji untuk menjalankan ibadah haji agar supaya ibadah haji diterima dengan ilmu. Itu ke hati tuh. Jadi bukan membahas tentang kita berbicara tentang ilmu ini. Bukan membiarkan atau tidak memprioritaskan ilmu lain gitu. Belajar ilmu hal itu ilmu keseharian. Seperti contoh misalkan urang hirup selama hirup ayeuna kita itu hanya sholat terus sholat. Bisa dengan sholat tara kemana-mana, teu butuh jeung sosialisasi, teu butuh kadaharan, teu butuh itu jeung ieu. Nah, ada di dalam konteks fikih yang disebut dengan ilmu muamalah. Banyak di dalam konteks muamalah. Bahkan ada rubu'ul ibadah, ada rubu'ul muamalah, rubu'ul jinayah, dan juga munakahat. 4 rubu tersebut itu wajib kita pelajari. Cuman ada aturannya. Dalam arti mana yang harus didahulukan dan mana yang harus nanti kebelakangkan setelah kita udah mau masuk pada ranah tersebut. Kalau sudah memasuki ranah tersebut, barulah kita persiapkan. Nah, rata-rata diurang. Ilmu itu diaji, ilmu diaji. Majarkeun cenah umpamana teh mah da ieu ge ilmu wajib diaji sebab urang teh kudu ka haji. Lamun ka haji. Tapi diaji oge terjadi masalah menang ganjaran, ngan jangan sampai ilmu haji diaji, ilmu zakat dihaji, ilmu puasa dihaji, sementara ilmu sholat katoler-toler. Maksudnya mah kitu disebutkan ilmu hal teh, lain nyebutkan ilmu haji ge pan wajib diaji. Ayeuna urang nepikeun ka batur pan ilmu haji bukannya wajib haji teh, maka tetep barwe urang ngaji. Tujuanana berarti mana ilmu haji keur ka batur. Tujuanana urang ngaji ilmu haji sementara urang can waktuna ka haji atau can nisab atau can bulan puasa, berarti kalian punya keinginan mengkaji kitab bab haji, mencari tahu ketentuan-ketentuan haji untuk orang lain. Sementara ilmu nu dimaksud di dia ilmu hal itu jangan mendahulukan orang lain, dahulukan kita diri sendiri. Contoh modelkan urang wajib itu dituntut mengetahui ilmu muamalah.
Wajib teu urang dituntut mencari ilmu jual beli? Wajib teu? Wajib di mana? Wajib di mana? Kumaha menjelmana tara jual beli? Umpamana total tara jual beli. Tara nganyuk, tara meuli, tara itu ieu cicing we di gunung. Wajib teu? Ayo wajib teu? Hah? Wajib teu? Nah gitu. Kati geuningan. Kumaha lamun jelema urang wajib teu neangan ilmu haji? Wajib teu neangan ilmu haji? Wajib teu? Wajib teu neangan ilmu haji? Wajib lamun butuh, lamun nisab. Namun sebabna, sebab ilmu haji itu digunakan untuk orang yang berangkat haji. Makanya kiai sok ngabejaan tah ilmu haji kieu, ilmu haji kieu. Walaupun kiai encan, tapi batur barangkali aya nu butuhan ilmu urang, maka bagikeun ka batur. Tapi manehnana encan bisa ngalaksanakeun, lain moal encan bisa ngalaksanakeun. Gitu, ari moal masarujung ingkar atukan beunang. Nah, gitu cara nuduhkeun kebaikan ka batur, nuduhkeun kahadian ka batur, manehnana teu ngajalankeun, tanyakeun. Ari nitah ka batur eta maneh geus ngalaksanakeun apa encan? Lamun sampaikeun ka can ngalaksanakeun naon alasanana? Lamun teu ngalaksanakeun karena memang teu tertarik, karena memang eta teh bohong, karena memang teu percaya, nah yang disampaikan itu jadi pahala moal. Itu maksudnya mah. Nah, makanya sesuaikan. Jadi ada yang berasumsi bahwa kita semuanya ilmu itu wajib kita kaji. Ya wajib, karena kita itu sosialisasi penuh keseharian dengan apa yang namanya jual beli, dengan apa yang namanya zakat, dengan apa yang namanya puasa, dengan apa yang namanya sholat. Tapi mana yang harus diprioritaskan? Ini pendapat ulama, bukan serta-merta kita bicara tanpa dalil. La fakhra illa bil kitab. Itu kan lihat di dalam Ta'limut Ta'lim, itu kan cukur etikanya seperti itu kan. Ilmu itu wajib kita cari, tapi tidak sembarang, tidak semua ilmu yang harus diprioritaskan, didahulukan. Di dalam kitab taklim yang harus diprioritaskan itu adalah ilmu hal. Mahwal hal yang disebut dengan ilmu hal di dalam kitab taklim itu adalah ilmu yang jadi keseharian kita. Sehingga sampai jika kita belum mau berangkat haji, maka ilmu haji belum untuk dituntut, belum untuk jadi kewajiban kita. Ilmu zakat memang wajib. Zakat memang wajib bagi orang yang nisab zakat, bagi orang yang memiliki harta. Itu kan? Nah, wajib puasa wajib tidak? Wajib bagi orang yang mau puasa. Kapan itu harus dituntut? Kapan harus dicari? Nah, jadi cek Sunda teh mah urang mah sok sedia payung sebelum hujan. Alus menjindiakan ilmu haji dulu. Barangkali dengan mempelajari ilmu haji kita nanti berangkat haji alus teu goreng. Moal aya nu ngomongkeun goreng da ilmu syariat agama. Cuman nah, jangan sampai Anda mendalami pengetahuan ilmu-ilmu yang padahal ilmu yang akan digunakan nanti itu adalah barang yang belum tentu, belum pasti. Yang pasti itu dalam keseharian kita itu sholat. Jadi tengah bahas masalah ilmu haji teu wajib, ilmu puasa teu wajib, ilmu zakat teu wajib, lain beda konteks. Ini membicarakan ilmu itu harus dipelajari sesuai dengan keseharian kita. Ayeuna maneh sok salat apa tara? Ilmu salat sok barang beli apa tara? Ilmu jual beli sok budak gade apa tara? Ilmu budak gade itu sok keradat kredit apa tara? Ilmu keradat kredit itu sok ngahutang apa tara? Ilmu hutang. Contoh si Iden mah sok ngahutang. Si anak Ilham tara, Ilham wajib teu ngaji bab kordun. Ngaji bab hutang wajib teu? Naon sababna? Sabab tara ngahutang. Si Iden wajib teu? Wajib sebab si Iden mah sok ngahutang. Si Awi sok barang beli, si Awi sok balanya, si Sandi tara. Si Sandi wajib teu ngaji anu jual beli. Naon sababna? Kumaha lamun si Sandi ngaji tujuanna keur batur, boleh apa tidak? Si Sandi tara jual beli, ngaji bab jual beli, tujuanna keur ka batur, boleh apa tidak? Boleh. Bagus apa tidak?
bagus, cuman maneh mengajari belajar ilmu muamalah, ilmu jual beli, jangan sampai meninggalkan pengetahuan yang padahal untuk keseharian dituntut seperti sholat gitu kehartian. Berapa tuh kehartinya ini taklim eta mah memang ngaji ge karena taklim heula kan berenang itu. Jadi jangan sampai cenah itu ge wajib, bukankah itu zakat juga wajib cek saha teu ngawajibkeun, lain nolak lain nganapikeun. Semuanya yang jadi syariat agama itu dituntut dengan pelaksanaan ilmu syarat dan rukunna. Cuman tadi teh kembalikeun itu ada aturan main yang jadi prioritas, yang jadi ke belakang, yang artinya mana nu diheulakeun, mana nu dikekeun. Ya, jadi sepakat ini bukan ngebahas tentang masalah ilmu wajib dan tidak, tapi membahas tentang manakah yang harus kita dahulukan dalam pencarian ilmu agama. Karena pertama, nah seperti contohnya yang pertama ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid didahulukan? Karena lamun ilmu tauhid diheulakeun rek nyembah rek sujud ka saha. Ilmu fikih diheulakeun upama ilmu salat, ilmu zakat diheulakeun. Ari ilmu tauhid bab tauhid dipadeurikeun atau bahkan dilupakan. Bener moal. Ari ayeuna ilmu salat sujudna keur ka saha, tujuan nyembahna ka saha? Kapangi moal lamun teu ilmu tauhid. Tah seperti kitu. Karte bro, budak ti leutik begitu gede langsung ngaji fikih. Upama teh mah dar ngaji fikih tanpa ilmu tauhid heula. Contoh umpamana rek bener moal. Alus apa goreng? Alus apa goreng? Tepat apa henteu? Tah gitu. Jadi masalah berarti ilmu salat kudu lain diengkekeun. Mana nu harus kudu diheulakeun. Sebab moal doraka maneh teu ngaji ilmu lain, moal doraka. Karena kenapa? Karena Anda tidak menjalankan. Moal doraka nepikeun ka maot maneh teu ngaji ilmu haji. Sok neangan dalil anu nyebutkeun doraka maneh lamun teu ngaji ilmu bab haji. Paneangankeun. Ngan lain berarti urang ningakeunana engke jadi dosa. Artinya ketika kita sampai mati tidak mempelajari satu ilmu seperti ilmu haji, nah upamana teh mah karena kita tidak ke haji atau kieu misalkan contoh jelema saumur hidup teu ka haji. Umpamana teh mah dar we maot ilmu teu ka haji, teu belajar ilmu haji. Sementara maot contohna teh jelema teu belajar ilmu zakat, tong haji. Jelema teu belajar ilmu zakat. Begitu maot diperiksa ku malaikat teh, "Hei, ari maneh ilmu naon anu dipelajari? Salat, puasa, haji, zakat?" Teu zakat mah. Nah, semakin teu jawaban eta jelema pan abi mah tara zakat. Sok narima. Anggeuslah. Abi mah tara zakat. Kira-kira bakal disiksa apa moal? Teu zakat, tara zakat. Memang tadi pelajari bari teu zakat. Disiksa moal. Aya deui jelema kieu. Mana puasa maneh? Mana haji maneh? Mana salat maneh? Mana zakat maneh? Tah ieu. Ini zakat maneh tadi ilmuwan disiksa moal. Naon sababna? Ilmuwan tak kitu kaharti. Jadi ilmu itu untuk melengkapi amal perbuatan. Sebab amal lamun teu make ilmu maka moal ditarima. Pakuluman